Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asyadul farag. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan kebanyakan kita sebenarnya tidak memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat. Rata-rata kita itu sebenarnya mempunyai banyak waktu luang. Dari ono, kenapa gak taklim sibuk? Ya kan, kenapa gak murojaah gak sempat? Tapi dolanan HP sempat itu. Dolanan HP itu sempat, tapi murojaah gak sempat. Iki juga gak sibuk sebenarnya, bukan. Dia alasan sibuk itu hanya alasan semata, itu sebenarnya dia itu dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Dolanan HP 1 jam 2 jam setiap hari itu bisa, tapi murojaah baca Al-Qur'an setengah jam pun tidak bisa. Dengan alasan sibuk. Ini bukan sibuk, bukan. Dia sebenarnya punya waktu luang. Dengan bukti itu tadi dia main HP itu. Dan juga muni sibuk gak sempat murojaah, tapi ono gerak jalan yo ndelok. Ono gerak jalan ndelok mulai jam piro wis ngeloloni ndelok. Sudah berjam-jam itu. Ngono munine apa sih? Sibuk. Itu bukan sibuk sebenarnya. Itu sebenarnya dia itu tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan nafsunya sendiri. Dia itu dijauhkan oleh Allah dari kebaikan sebenarnya. Mulane kita hati-hati ya. Nek gak iso murojaah sama sekali tapi iso dolanan HP itu kudu awak dhewe ngemeno ngemeno murojaah, ngemeno deres misalnya Al-Qur'an, ngemeno maca nggih. Ben gak termasuk orang-orang yang tertipu dengan waktu luang. Wong dolanan HP iso kok maca Al-Qur'an sehari wae gak blas. Maka ini termasuk tipu daya setan. Mulane hati-hati nggih. Hati-hati dalam hal ini, kita harus benar-benar manfaatkan. Mulane Nabi Muhammad bersabda tadi nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia melupakannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak, memang banyak sekali. Kenyataannya iku delok sing delok ana gerak jalan sing delok sakmono kae iku. Tapi apa iku hari-harine mereka sempat baca Al-Qur'an? Enggak sempat rata-rata. Enggak sempat mereka baca Al-Qur'an. Dolan HP juga seperti itu, termasuk kula dolan HP. Kadang HP ku juga bermasalah, kadang lagi nyaret delok Facebook, kadang sing muncul grup sing iklan sing elek. Kan seperti itu memang gangguan itu seperti itu, banyak sekali gangguan-gangguan yang banyak, dan itu ya
kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk zaman sekarang ini mungkin nggih HP itu termasuk suatu sudah menjadi kebutuhan, maka kita gunakan yang sebaik mungkin nggih. Kita hindari kemaksiatan semaksimal mungkin di dalam hal menggunakan HP-nya. Dan di mukadimah ini insyaallah kula memberi nasihat yang khususnya datang teman kula yang sudah hijrah namun sekarang ini mengalami kesulitan kan. Jadi sebenarnya hijrah itu, ketika orang hijrah dari riba, Allah akan mendatangkan saat-saat riba hutang itu akan mendatangkan saat-saat yang menguji dia apakah dia mau mengambil hutangan riba lagi atau tidak. Dan juga misalnya hijrah dari musik, misalkan pemusik itu, Allah juga menggoda orang tersebut, bagaimana dia bisa kembali ke musik tersebut, apakah dia kembali atau tidak, diuji dia. Mungkin ketika dia hijrah dari musik sebagaimana ono penyanyi atau tukang musik atau pejoget itu dulu yang hijrah itu dia digoda apa? Dia kesulitan ekonomi. Kerja apa wae usahane gagal. Sehingga dia mau enggak mau sing dipandang yo apa? Keahliannya dia yang dulu, dan banyak yang menawari akhirnya kembalilah lagi itu. Dan banyak sekali yang hijrah dari mabuk, dia juga akan digoda dengan mabuk kembali. Maka itu sebenarnya Allah menguji dia apakah dia itu benar-benar bertobat, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Dan kemarin itu ada orang itu yang dulunya itu kaya, termasuk pemborong, orangnya kaya, banyak uang dulunya, kemudian bangkrut. Dan setelah ditelusuri beliau sadar mungkin karena riba kan seperti itu. Akhirnya dia bertobat dari riba. Semua asetnya dulu itu juga terjual untuk nyari riba, itu pun masih kurang. Akhirnya dia bertobat, dan di akhir-akhir ini dia merasa kesulitan ekonomi, sangat kesulitan ekonomi, sangat sekali kesulitan ekonomi, banyak gangguan. Di antaranya punya kendaraan untuk kerja sering mogok kan ngoten. Nah ini nasihatnya nasihatnya kita itu yang pertama harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika kita sudah berhijrah, agar kita mantap di dalam berhijrah dan kita tidak tergoda dengan gangguan-gangguan ketika kita sudah berhijrah. Yang pertama kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir tersebut semua yang terjadi pada kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqi. Allah mencatat takdir-takdir makhluk qabla ayyahluqas samawati wal ardo, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, sejauh 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelumnya sudah dicatat sampean saiki digawe hijrah itu sudah dicatat sebenarnya. Terus digawe sengsara sudah dicatat, maka kita tinggal beriman kepada Allah SWT, terus bersabar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa Allah seperti itu Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Ma asaba min musibatin, tidaklah sesuatu yang menimpa dari bencana di bumi dan juga yang menimpa pada diri kalian bencana tersebut illa fi kitabim min qabl, kecuali telah ada catatannya terlebih dahulu annabraha sebelum kami Allah mewujudkan kalian dan sebelum mewujudkan langit dan bumi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya Allah menciptakan musibah tersebut sebelum diciptakannya langit dan bumi itu mudah bagi Allah, sebagaimana yang diterangkan Nabi, yakni 50.000 tahun sebelum diciptakan. Tujuannya Allah walikaila tasau ala ma fatakum, likaila agar supaya tidak likaila taso, agar supaya tidak putus asa, tidak bersedih ala ma fatakum atas apa yang terluput dari kalian. Sampai misalnya mergawe gak oleh hasil, ora bersedih, wis dicatat Allah sudah ridho gak ngarah sedih. Mobilnya mogok ya sudah ridho, gak akan bersedih. Ma fatakum wala tafrahu, dan
agar supaya nggih kalian itu tidak terlalu bergembira bima atakum terhadap sesuatu yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Gak terlalu bergembira sampai dia merasa bahwa itu hasil usahanya, dia merasa bahwa dia itu bisa. Itu tidak, karena apa? Sampean kesuksesan sampean saiki wis dicatat karo Allah, wis ditakdirno karo Allah nggih sebelum kalian, kita semua, langit dan bumi diciptakan. Bahkan kesuksesan kita sekarang ini, bahkan mungkin kecerdasan, kepintaran, hafalan kita sekarang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak bisa sombong itu. Nggak bisa terlalu gembira dengan hasil karya yang kita dapatkan sekarang ini, kesuksesan yang kita dapatkan sekarang ini. Terus yang miskin, yang tidak sukses pun tidak terlalu bersedih hati, karena itu bukan karena usahanya yang kurang, bukan karena apa-apa, tapi memang karena takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggal bersabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mutarin fakhur, dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong ya, dan bangga di diri. Mulane sampeyan nek sukses, berjaya, aja sombong, aja bangga di diri. Iku takdiri Allah, kudu diimani nggih. Aku iso ngene iki memang takdiri Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadlillah. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti dapat pahala yang banyak nggih. Karena apa? Karena di hadis Nabi juga nggih, inna idhamal jaza, sesungguhnya nggih besarnya pahala ma'a idhamil bala, beserta besarnya cobaan atau bencana. Terus kemudian mulai orang-orang yang hijrah kok diganggu dengan bencana, dengan ekonomi yang sulit, sehingga dia iki nek gak balik ning profesi dulu gak oleh duit misale, ya balik joget neh akhire kan ngono. Utawa iki nek gak balik golek utangan riba, ora iso usaha neh, iki modal entek nggih, mobil macet dan lain sebagainya, bingung dia. Maka tidak akan seperti itu dia nanti nggih. Karena apa? Ketika dia sudah menerima, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia itu sebenarnya dengan hijrah tadi, diuji tadi, tujuannya apa? Allah itu pengen roh nggih, dan Allah itu menunjukkan cinta terhadap dia nggih. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah ketika Allah itu cinta kepada kaum ibtalahum, Allah memberi ujian, beri cobaan. Mulane wong dicoba itu karena memang sebenarnya Allah cinta. Mulane ketika aku wis salat wis gunep, ndek duwe ya wis lunga haji, sedekah ya wis kok isek ketimpa balak misalnya iki. Maka itu sebenarnya Allah memang sengaja nggih, dalam rangka apa? Allah itu cinta mbek sampean, kena balak ya Allah cinta. Nek amalane sampean wis sesuai syariat, wis bekerjaan kabeh kok isek kena balak, iku namanya Allah cinta. Tapi nek sampean banyak dosa kena balak, iku jenenge Allah murka, diadab di dunia gitu. Bisa juga cinta dengan diadab di dunia untuk menghapus dosa, bukan berarti murka, bukan. Kadang-kadang karena cinta saja, nggih. Cinta juga untuk menghapus di dunia, nggih. Tujuannya Allah piye nek dikai bala faman radhiya, nggih. Maka barang siapa yang ridho terhadap bala yang diberikan oleh Allah, nggih, misalnya mobil kanca kula macetan tadi, nggih, dia lebih bersabar dan menerima, nggih. Falahu ridho, falahu ridho, maka baginya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji berat ternyata dia ridho, ya Allah ini memang takdir panjenengan ya, wis dicatat kaki biyen kula pun usaha, maka dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa murka nggih, falahu suh, maka baginya juga murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ora sido gagal ujian malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus solusinya bagaimana kok terus-menerus Ustaz, tiap hari, tiap saat, sampai tabungan habis, kerja selama ini habis semuanya. Kenapa wahai Ustaz? Maka jika ingin berubah, Allah memberi solusi. Takdir sudah dicatat, tapi Allah memberi solusi. Apa? Untuk berdoa. Setelah itu berdoa, banyak berdoa. Karena di hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yarudul qada illa doa. Tidak bisa menolak takdir Allah. Lewatnya la yarudul qadar, ya. Tidak ada yang menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Maka kita berdoa, ya. Berdoa bagaimana? Misalkan mobil iku mang mogokan ya, atau sampean duwe mobil terus ada motor mogokan misalnya. Maka itu ada doanya, ya. Meskipun mobilku ke Jumat itu kalau nyambangi mogok teng Gresik mriko.
Pas tok gresik, tak starter wis gak kena itu. Selamatnya pas tok kono Pak. Dadi istirahat santai golek bengkel-bengkel di Gresik seluruh Gresik iki nek hari Jumat libur kabeh, Pak. Jadi biasanya iku nek mogok kena tau tekruk dhewe kena, nek iki kemarin itu gak sisa. Karena apa? Mati setrume ilang gak ono blas, ora iso ndandani kan. Nah, akhirnya golek-golek ya, telepon morak-marik. Akhirnya ternyata di situ ada ikhwan minta tolong mencari akhirnya bisa ya alhamdulillah bisa pulang kemarin itu. Putus atau apa? Penyebabnya apa? CDI-nya mati. Di CDI mati dan di sana itu toko semuanya tutup. Bengkel semuanya tutup hari Jumat itu. Terus gimana? Akhirnya apa? Kan mobil kula mobil platina, Pak. Nah, akhirnya tak telepon sing masang CDI, ngene Mas, nek darurat pasang balekno asale neh. Platinane ge biyen tak mbeno utuh gak tak rusak, diganti didadekno platina maneh. Nggih, dikembalikan asalnya itu. Maune kan kalau rubah CDI ben penak, akhirnya CDI-ne mati kan dikembalikan ke asalnya. Alhamdulillah bisa. Masih ada solusi tetepan, ada solusi ternyata kita pulang nggak terlambat juga, maghrib sudah sampai rumah itu. Ditolong oleh Allah Subhanahu. Karena apa itu dari apa? Sejak dulu kalau beli mobil jelek harga 10.500.000 pada saat itu apa? Ada doanya, maka doa itu bisa apa itu bisa berpengaruh doa itu nih. Jadi ada doa ketika kita menikah nih, doa untuk istri dan doa ini bisa untuk istri, misalnya istrinya sampean saiki nakal, biyen urung sempat mbok doane, maka didoai sekarang bisa itu. Diulang gampangane dikondo doane kan ngoten. Doane sekarang. Beli mobil juga seperti itu, nek mogokan ya didoai sekarang. Atau beli motor sampean nek gung doa ini maka didoai sekarang atau belikan apa itu binatang, baik sapi maupun kambing maupun unta, nek dulu kendaraan unta maka didoakan. Maka ada ajaran doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari piye? Nek untuk istri nggih di demek mbon-mbonane nggih, maka didoakan Allahumma. Mobil juga nek mobil kula demek napa niku dhuwure kaca niku. Kaca sing arep sing dhuwure demek pas beli kula doain niku dulu. Nggih, kula doain itu dulu nggih. Sampeyan beli apa saja seperti itu ben dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doane piye? Allahumma nggih ajarane Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya, Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairaha, kebaikan nggih, kebaikane ini kendaraan to nek bojo yo ini wong wedok iki kan ngono. Dadi enak nggih. Allahumma inni as'aluka khairaha. Nek bojone sampean saiki sak nakal, doai. Mbok doa kok muring-muring ditemek wae ya engko nek turu kan ngono iso kan ngono. Kok repot lho. Kok repot lho. Doae nek turu kok iso. Ndak kula nganten anyar tak doai bojoku ndak tak doai tak demek nek wonge mboten pas turu tak dongai ngene. Kan dia ono opo lak ngono ngono kan ngoten. Gitu. Tak dongai itu. Tujuannya apa? Karena baik kendaraan maupun binatang maupun istri semuanya diciptakan oleh Allah duwe watek nggih. Enek watek elek, enek watek apik itu. Nggih. Cara mobil yo duwe wagel, enek wagel elek, wagel apik kan ngoten. Maka Allahumma inni as'aluka khaira, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikannya nggih. Wa khaira ma jabalta, dan kebaikan apa yang telah Engkau ciptakan padanya nggih. Meminta kebaikan dari kendaraan ini atau meminta kebaikan dari istri saya ini dan kebaikan yang Allah ciptakan kepada istri saya atau kepada kendaraan ini. Kita mohon kebaikannya. Terus kemudian wa'udzubika min syarriha, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari keburukan kendaraan ini kan ngoten. Wa syarri ma jabaltaha, dan keburukan apa yang kau ciptakan pada kendaraan ini. Berarti kita sudah dari awal itu sudah berlindung dari Allah dari keburukan kendaraan tersebut itu. Maka insya Allah lebih enak, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum nggih. Maka berdoa nggih. Nek genane orang doa ya didoai sekarang. Nggih. Istri didoakan oleh suaminya seperti itu. Ya Allah. Mboten. Karena pemimpinnya laki-laki nggih.
Ya ndonga kae, ndonga doa itu saja dengan bahasa Indonesia itu saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkah itu. Utawa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tujuane hasanah iku ya lelene apik iku kan ngoten. Insyaallah dikabulkan sesuai niat yang ada di hati kita gitu. Jangan ngene lele nggih. Masyaallah muga-muga barokah, muga lancar mawon iki. Ustaz, masalah takdir ini penting. Nggih. Kadang-kadang kita ya film atau mendengarkan tausiah ya tidak sama. Nggih. Apakah takdir itu bisa dirubah karena doa? Ini contoh aja. Nggih. Misalnya kita Nggih. nggak tahu takdir ya. Misalnya seseorang takdirnya umurnya 60. Dia berdoa, ya Allah berilah saya panjang umur, sehat dan sebagainya, bisa menjalankan ibadah. Akhirnya apakah bisa nanti dirubah dari 60 itu misalnya ke 70 misalnya? Memang itu perselisihan di kalangan para ulama nggih. Tapi nek cara kula bisa, terserah Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan itu dirubahnya panjang umur gitu loh Pak nggih. Doane itu agar panjang umur. Apa gunanya ndonga panjang umur Pak nek gak bisa berubah? Makanya panjang umur yang dimaksud itu nanti panjang umur itu apakah ada dua makna. Mana yang pertama benar-benar umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu sehingga panjang, itu yang pertama, mana pertama. Atau umurnya tetap 70 kan yang dicatat di rahim itu bikat birizki wajalihi itu kan. Jadi sudah dicatat di rahim bikat birizki wajalihi. Ajalnya sudah dicatat misalnya ninggoni rahim dicatat 70. Dia makna pertama bisa lebih dari 70. Makna kedua yang diterangkan ulama itu tetap 70 tapi di dalam 70 tahun ini hidupnya lebih berbarokah. Amalnya banyak di 70 tahun ini. Yang panjang itu menjadi panjang karena amalnya banyak. Dia mempunyai amal jariah yang baik, sebagaimana Imam An-Nawawi itu hanya 40 sekian tahun tapi sampai sekarang amalnya masih terus mengalir. Ini yang namanya panjang umur itu. Perkaranya dia, amalannya dia itu menjadi panjang meskipun umurnya pendek. Ini makna yang kedua Ini makna pertama ya bisa panjang beneran, itu tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak, seandainya kok panjangnya enggak ditambah oleh Allah, maka akan diberi pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa saja itu. Yang penting berdoa saja Allah tentu tahu yang terbaik bagi kita, apakah lebih panjang atau hanya barokahnya saja yang panjang. Itu Allah yang lebih tahu itu. Tapi jadi sudah dibacakan Ustaz dalilnya. Ya kayaknya seperti itu, yang bisa berbuat takdir itu karena doa itu tadi. Iya. Lah memang sudah ada seperti itu. Dalilnya ada. Lah itu bisa jadi ikan sebelum 5.000 tahun 5.000 tahun apa itu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan sudah dicatat oleh Allah. Tapi mungkin kalau seandainya pun kita mudahkan, kita kiaskan sebagaimana sutradara kan mungkin ada catatan kaki di situ. Jika dia berdoa begini dapat ini, jika begini kan bisa seperti itu. Seandainya kita logikakan kan ngoten. Itu terserah tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Orang lain yang juga bisa. Contohnya ada Kanjeng Nabi mendoakan anak. Bisa toh. Nah, anak menjadi panjang umur. Dia bahkan panjang umur dari doa Nabi Muhammad SAW kepada anak itu panjang umur beneran gitu loh. Terbukti beneran sampai 100 tahun lebih gitu. Terbukti beneran. Makanya kita berdoa seandainya jenengan ini seandainya pas di rahim itu bikat birizkihi, rizkinya dicatat 1 miliar. Bikat biwa ajalihi, ajalnya dicatat mokor swidak tahun. Jenengan pinten saiki? 70 pisan, seandainya dicatat 71 misalnya. Sampean ndonga iso 80 kan bisa gitu. Iya, nek ndonga bisa sampai segitu bisa mungkin juga gitu ya. Atau rezekinya tadi dicatat 1 miliar ketika di kandungan kan sebagian ulama memang sepakatnya itu catatan yang dirubah yang ada di kandungan tersebut itu. Berarti berdoa ya Allah ini banyak ya Allah berilah saya panjang umur dan sebagainya, itu boleh ya? Boleh. Dan rezeki yang banyak juga boleh. Boleh. Nah, kayak mosok muni ngene. Wong wis dicatat rezekine kan, bekat rezeki dicatat rezekine salmet ya salmet tok kan ngono. Lah ada njaluk apa gunane kan ngoten. Maka itu syariat untuk kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah iki dikei la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Kita berdoa saja untuk kebaikan kita nggih. Kebaikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa berubah-ubah. Kenyataannya kan ada doa yang seperti ini, doa terpaksa untuk mati.
Kan ada itu, nek gak terpaksa gak oleh nggih. Ya Allah nek memang urip iki apik kanggoku nggih. Jangan paringi urip. Nek elek kanggoku jangan paringi mati. Nek apik pancen mati iku luwih apik. Berarti ada pilihan di situ ya. Ada pilihan di situ dan itu disuruh oleh Nabi berdoa seperti itu. Berarti kan mungkin dipanjangkan karena memang apike panjang, mungkin dipendekkan karena apike pendek. Itu nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ini Ustaz ini yang Nah. ketiga. Nggih. Jadi waktu Qadar ditulis ya tahun itu 50 tahun sebelum bumi diciptakan. Tapi Tuhan itu maha kuasa segalanya. Nggih. Kalau orang itu minta itu catatan itu kan bisa dirubah itu kan Allah kan ya boleh bisa saja itu kan kehendaknya Allah. Allah yang membuat kok. Ya, iya kan jadi artinya tidak hak paten seperti itu ya. Maksudnya, Terus yang melarang merubah, Allah merubah siapa kan? Kan gitu. Tapi gini, saya tuh pernah ngikuti masjid seperti ini. Nggih. Dulu di ID, saya tuh Nggih. pernah di Nggih. itu karena umur dan rezeki itu sudah dikotor oleh Allah. Nggih. Kalau minta ya jangan, kalau umur jangan dipanjangkan. Mintalah umur yang barokah, rezeki yang barokah gitu. Itu penafsiran saja nggih, karena pada kenyataannya Nabi mendoakan panjang umur. ada contohnya. Ada contohnya gitu. Maka itu penafsiran dia karena dia mempunyai keyakinan tidak bisa berubah tadi. Ya, oleh karena itu penafsiran ini harus punya landasan. Nggih. Kita mencari dalil, bukan pakai otak adik kita, logika kita. Nggih. Maka boleh jenengan minta panjang umur itu Bu, boleh nggih. Tambahnya panjang umur yang barokah, Yang yang ahli barokah, ibadah. ya. Nggih. Bukan sampai Monggo. Boleh minta itu boleh. Nggak ada larangan dan nggak ada nas larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga Pak, yang dicatat di rahim itu kan bukan ajal saja, bukan umurnya panjang umurnya saja, rizki juga kan. Tapi kenyataannya kita dibolehkan, dan bahkan Nabi juga mengajarkan doa minta rizki. Gitu. Itu termasuk diantara bantahan seandainya orang mengatakan seperti itu. Tapi antara rezeki dan asal kan bersamaan. Nggih. Utama memang nanti rezekinya ya nanti umurnya sisa. Nggih, rizki itu apa iku? Lantamu tanafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seseorang sampai disempurnakan rizkinya. Allahumma ini as'aluka iman nafian wa rizqan thayyiban. Berarti kan minta rezeki kan boleh itu. Doa itu doanya Nabi itu kan. Oh, yang itu ya masuk juga, cuma itu maksudnya rizki yang didapat itu yang baik gitu. Bukan dari rizki yang halal yang haram itu. Kan rizki ada dari yang haram, dari yang halal itu. Mulanya di situ warizkon thayyibah, rizki yang baik. Ya rezeki sing elek. Nggih. Termasuk nih kita sedang pada waktu malam Lailatul Qadar itu lah mulai manusia dipunyai hak untuk mengajukan. Nggih, bahkan Allah merubah-rubah takdir setiap saat itu ketika Setiap tahun Ramadan itu, heeh. kan ada Lailatul Qadar. Maka itu bisa. Makanya dulu anak juga bingung masalah takdir itu. Kalau tanya kemana-mana itu yang jelaskan juga bingung gitu. Ketika kalau ngertos hadis ini sudah bagus ini hadis ini. Hadis ini berarti memang takdir itu sudah dipateni oleh Allah. Kalau sudah terjadi itulah yang sudah tidak bisa dirubah. Adapun yang belum terjadi bisa berubah dengan doa. Yang tidak bisa berubah itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi masih berubah dengan doa dengan dalil tersebut nggih. La yarudul qada illa doa. Hadisnya sahih gitu. Setiap tahun itu Lailatul Qadar itu mencatat takdir baru. Lah iya gitu. Maka dengan begitu kita berdoa itu dengan penuh keyakinan itu loh. Dengan penuh keyakinan. Sampai ndonga ya Allah panjangkan umur kula barokah sehat kan ngoten. Nggih dadi sampean dawa umure wis tuwe elah isih sehat. Alhamdulillah muga-muga ning kene iki umure panjang-panjang barokah dan sehat kabeh. Mohon nggih. Kemarin kita masalah haid sudah selesai, terus kemudian masalah nifas belum diterangkan ya. Ora apa-apa. Ngaji gak perlu kesusu. Gak perlu gugup. Karena apa? Karena memang manhaj dari para ulama itu mencatatnya urut ya. Urut dari bab ini urut nih. Jadi kita urut saja ya. Mengikuti para ulama mengambil agar mendapatkan barokah bermajlis taklim ya. Gak usah gugup-gugup. Nah, kemarin kita masih belum selesai ya, ini hadis ke-11 nih. Tentang nifas nih.
Dan ini kalau kasih ringkasan hasil dari kemarin tentang haid nggih. Haid nggih adalah nggih darah apa? Tabiah, darah kebiasaan wanita. Ketika wanita itu sehat, maka darah tersebut mempunyai darah rutinan nggih. Rutinan itu haid. Dan haid ini tidak terjadi kecuali sudah umur 9 tahun. Mulai sampai dua anak zaman saiki kok umur 8 tahun wis metu darah, maka itu bukan haid. Tidak dianggap haid. Tidak dianggap haid. Karena ada nggih keponakan saya itu umur 8 tahun atau 7 tahun sudah mengeluarkan darah nggih. Tapi karena secara ilmu syariat sebelum 9 tahun maka tidak dinamakan haid. Maka dia tetap masih anak-anak dan belum wajib sholat nggih. Mulane ning gone keterangan ulama la haidha qabla tamamis nasinin. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Iku haid awalnya 9 tahun. Nah terusan umumnya sampai umur 50 tahun. Setelah 50 tahun monopos sudah tidak haid lagi. Mulane ning gone hadis idza balagot al mar'atu khamsina sanah kharajat min hadil haidi. Maka ketika wanita itu mencapai 50 tahun, dia keluar dari batasan haid. Maka dia sudah tidak haid lagi secara lumrah umumnya. Terus kemudian paling sedikitnya haid, hukum asalnya tidak ada batasan sedikitnya haid. Dan tidak ada batasan banyaknya haid. Terus para ulama, wa innama yurja'u filal adat wal urf, dikembalikan kepada adat. Namun menurut penelitian para ulama dari ahli-ahli fikih itu yakni sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, lamanya haid itu sampai 15 hari, dan itu dijadikan ilmu paten oleh para ahli fikih. Maka kita mengikuti yang seperti itu lebih mudah. Kemudian rata-rata haid itu 6 sampai 7 hari. Rata-rata haid 6 sampai 7 hari. Terus kemudian kesimpulannya lagi, yang dilarang ketika haid yakni dilarang bersenggama, yakni hubungan suami istri. Yang kedua dilarang tolak. Sampai ingin mentalak jangan dalam keadaan haid, harus dalam keadaan suci. Dilarang sholat, dilarang puasa. Ini kesimpulan dari kemarin. Dilarang tawaf. Terus kemudian dilarang pula membaca Al-Quran, kecuali kemarin itu darurat, yakni orang yang mengajar itu dari berbagai pendapat para ulama. Terus kemudian dilarang menyentuh Al-Quran, orang yang haid. Dilarang masuk masjid dalam rangka berdiam diri di masjid. Kalau lewat masih boleh, sebagaimana kita terangkan kemarin. Terus kemudian haid ini mewajibkan mandi dan mewajibkan balik. Jadi dia harus balik dan wajib, dan dipukul ketika dia tidak mau sholat, anak yang sudah balik tersebut. Terus kemudian haid itu ini yang paling penting. Ketika jenengan peringatannya para ulama, idza dhaharat al haidu awin nufasau, ketika nampak haid utawa nifas qabla ghurubi syamsi, idza taharat ing dalem nalikane suci apa al haidu awin nufasau, wong sing haid be wong nifas suci qabla ghurubi syamsi, saurunge tenggelame matahari. Sampai nek haite berhenti bersih malah wis bening sebelum tenggelam matahari, lazimaha antusolliya ad-dhuhra wal asra, maka dia wajib sholat duhur dan asar. Oke, asar tok. Duhure delokno, iki penting kanggo wedok nggih. Dadi nek sampean sebelum tenggelam matahari, yakni isih ngonangi waktu asar, kok wis berhenti haite, maka sampean niku salate salat duhur mbek asar. Kalau duhurnya terus gimana waktunya? Ya di waktu itu. Waktu asar. Iya. Jamak gitu. Iya, karena dalam keadaan darurat. Karena dia mengkodok sholat duhur dan asar. Sholat duhur dikodok karena apa? Karena di waktu tersebut masih waktu asar itu termasuk waktu duhur ketika darurat. Contohnya apa? Ketika safar dijamak ambek asar, duhur kena dikek asar. Maka ini menurut para ahli fikih maka dikerjakan duhur juga. Meskipun di waktu sudah menjelang maghrib, tetap dia sholat. Itu sebagaimana sholatnya orang tidur terus terbangun di waktu yang lain.
Karena di waktu asar tadi dia sudah harus mengerjakan sholat duhur. Dikerjakan. Nah, satu paket duhur mbek asar itu. Terus waman utai sepane toharat lamun suci sapa man min huma sangking karone baik nifas maupun haid qabla tulu'il fajri sebelum muncul fajar. Sebelum muncul fajar nggih, berarti isya waktu isya nggih. Isya yang darurat, isya darurat itu setelah tengah malam sampai fajar itu waktu isya yang darurat. Lazimaha antu sholia al maghriba wal isya'a, maka dia wajib sholat maghrib dan isya. Maghribe dikatutno dikodoi. Maghrib dan isya min hadhil lailati saking iki wengi. Li anna waqta sholati tsaniyati krana nggih sak temene wektu sholat loro yakni antarane waktu maghrib isya ambek duhur asar iku waktu li sholatil ula li anna waqta sholati tsaniyati krana kleru nggih li anna waqta sholati tsaniyati krana waktu sholat sing pertama nggih yakni waktu sholat maghrib misalnya nggih iku waktu li sholatil ula kanggone waktu sholat sing sing pertama kleru oleh maknane li anna waqta sholati tsaniyati krana waktu sholat sing kedua yakni sholat isya ngono ya. Iku waktu li sholatil ula waktu kanggo sholat sing pertama. Jadi waktu sholat isya kanggo sholat maghrib itu loh maksudnya nggih. Fi halil udri di dalam keadaan udur. Nek ketika ada udur maka sholat isya kena dikek sholat maghrib. Sholat maghrib kena dikek sholat isya gitu. Terus sholat duhur kena dikek sholat asar, maka itu dikerjakan wabi. Dan dengan pendapat ini kolal jumhur, pendapat jumhur ulama berpendapat seperti ini. yakni di antara jumhur ulama ahli fikih, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat seperti itu. Jadi dikodok, dikodok dua-duanya sholat tersebut dikerjakan dua-duanya. Jadi nek waktune entek ya nanti jadi kodok, tapi nek waktune isya ya gak jadi kodok. Misalnya pas waktu isya dadaan bersih, maka dia sholat maghrib dan isya di situ, maka sudah tidak kodok lagi sebagai jamak itu jadinya jamak antara maghrib dan isya, tapi tidak boleh dikosor sebagaimana keterangan yang lalu tidak boleh dikosor. Terus kemudian nifas sekarang wa Ummi Salamah lan saking Ummu Salamah qalat ngendika sinten Ummu Salamah kanat ana sapa an-nufasa nggih pira-pira wadon sing nifas iku taqudu lungguh atau tetep tinggal ora salat nggih. Sapa wadon sing nifas fi adin Nabi sallallahu alaihi dalem masane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi nggih, orang yang nifas itu tidak salat, yang meninggalkan salat ba'da nifasiha ing dalam sawise nifase arba'ina yaman ing dalam 40 dino 40 hari tidak mengerjakan salat. Rawahul khamsa ilan Nasa'i wal abdu li Abi Dawud wa fil adin lahu walam ya'murha lan ora perintah sinten Nabi ing wong sing nifas sinten Nabi Muhammad SAW bi qodoi sholatin nifasi kelawan ngodoi salat kanggo wong nifas. Uga diperintahkan ngodoi. Maka apa iku 40 hari dan tidak dikodok. 40 hari tidak sholat. Kenapa? Kenapa gak dikodoi? Maka gak diperintah karo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada pada saat itu. Maka gak usah kodok. Aja kaya koncoku kene tak critakno, aku ndek kanca sing dikon ngondoki, wah gak sakake bojone. Wah gelen. Jadi batasan nifas itu tidak ada batasan sedikitnya, bisa hanya darah sedikit, bisa banyak sampai 40 hari. Ini sedikit terus gak nifas, ya wes sudah dia suci berarti. Misalnya 2 hari berarti 2 hari sudah suci. Ini batas maksimal yang ada pada zaman Nabi sampai 40 hari. Seandainya 1 bulan sudah ya sudah. Ojo ngenteni 40 dino. Jadi paling akeh 40 hari yang ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi qala Tirmidzi ning kene ana keterangan Imam Tirmidzi ajma ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waman badahum lan wong ya badhum kang tetep ing dalam sawise para sahabat ala annan nufasa bahwasanya wanita yang nifas iku tad'u sholata meninggalkan salat arba'ina 40 apane yaman dinane illa antara kejaba yen to ngerti sapa wong sing nifas mau at-tuhru ing suci qabla dalika ing dalam sadurunge 40 hari. Saurunge 40 hari nek wis suci ya sudah. Batal tasilu atau sholih kemudian dia mandi dan sholat meskipun 1 minggu misalnya bersih ya sudah. Nah, seperti itu ya. Masalah nifas ya. Terus kemudian nifas tersebut ya. Nifas itu sebenarnya dari keterangan para ulama dan juga para dokter sebenarnya itu darah, sisa-sisa darah yang tertahan di masa kehamilan. Kan apa itu darah haid itu, ya, darah haid itu kita hamil kan langsung macet. Nah, darah haid itu sebenarnya untuk makanan janin. Dan darah ini yang tersisa inilah yang keluar jadi nifas. Ya. Logikanya seperti itu. Ya. Itu bukan darah luka, bukan. Ning zaman kipian aku sik ngaji ora denger pas aku ngono iku darah luka nggih. Lukane sik berdarah bukan, itu bukan darah luka bukan nggih. Ya ini darah sisa dari darah haid yang dulu tertahan ketika hamil. Jadi makanan janin ketika Di makanan janin dari haid tadi ya. Iya. Makanya kita itu ndak bisa itu di alam kandungan itu Masya Allah. Ya Allah yang mengatur, wallahu taala alam ya. Duh, haid kan najis Ustaz, haid kan haram lho, urung kena batasan halal haram. Iku takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hukum wanita haid sama seperti wanita nifas sama seperti wanita haid ya. Jadi ini ada perbedaan, ada pendapat ulama juga yang mengatakan bisa lebih dari 40 hari. Ya, tapi ini ba'dul ulama sedikit saja ya. Jumhur ulama 40 hari maksimal gitu. Jadi ada yang mengatakan ulama itu mengatakan lebih dari 40 hari bisa gitu. Ya ini sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal bagi nifas dan tidak ada batas maksimal. Sekalipun lebih dari 40 hari gitu. Atau bahkan mungkin nyampe 70 hari gitu. Tapi umumnya 40 hari gitu. Nah pendapat ulama ini gitu, ternyata cocok dengan pendapat ahli medis. Ya ini yang mungkin bisa sampai lebih dari 70 hari. Jadi pendapat medis mengatakan begini. Para dokter dari kalangan medis berkata, nifas adalah masa yang bersandingan dengan melahirkan dan yang menghantarkan kepada kembalinya rahim dan organ seks wanita pada kondisi semula. Jadi masa nifas sebenarnya mengembalikan menjadi kondisi semula, balik asalnya mulane gak usah wedi melahirkan njaluk sesar wae wong sugih-sugih lak ngono modele njaluk sesar wae ndak apa mundak lower. Wah iku logikane dia logika yang buruk sebenarnya itu. Justru nek iso iku gak usah sesar. Sesar itu menyakiti badan, kalau tidak darurat haram itu sebenarnya. Kalau tidak darurat sebenarnya malah haram karena menyakiti tubuh. Nek gak darurat loh, nek darurat wallahu taala alam jenenge darurat yang haram diboleh. Sesar itu nggih sampean nek hamil aku njaluk sesar tak ben dinone tak kei dino iki haram itu. Menyakiti tubuh itu tidak boleh. Dolim. Ben dinone pas bertepatan 17 Agustus sesar saiki. Iku haram itu. Dia mendolimi dirinya sendiri tidak boleh. Kecuali darurat. Secara teknisi menurut dokter iki nek gak disesar akan celaka salah satunya. Kalau tidak ibunya, anaknya misalkan seperti itu. Dianalisa memang seperti itu. Maka ini jenenge darurat baru boleh sesar. Ojo gampang-gampang sesar. Dokter itu kalau tidak darurat kalau minta sesar apa boleh. Kan? Boleh. Banyak itu kejadian artis-artis itu yang membuat hari menyocokkan hari nggih. Nah, iya. Nggih. Jadi untuk mengembalikan kembali menjadi wanita tersebut normal, gak usah khawatir nggih. Melahirkan berkali-kali pun nanti setelah
40 sampai 70 hari ini menjadi normal nggih. Pada kondisi semula, kembali kepada kondisi semula sebelum melahirkan. Dan pengembalian ini menurut dokter membutuhkan waktu antara nggih 6 sampai 8 pekan. Antara 6 sampai 8 pekan. Ini 6 pekan berarti 60 hari kan? Iya ya. 42 hari nggih. Berarti bisa lebih dari 40 kan menurut ilmu kesehatan. Dan kalau sampai 8 bulan bisa sampai 56 hari. Berarti bisa lebih 40 hari menurut apa itu ilmu kesehatan untuk mengembalikan kepada organ yang asal tadi nggih. Balik menek normal kembali. Tapi menurut penelitian sejak zaman sahabat Nabi nggih, tidak ada yang pernah nggih, wanita yang melahirkan nifas tidak pernah ada yang lebih dari 40 hari. Makanya satu ulama, sebagian ulama hanya seandainya pun ada maka masih dianggap nih nifas itu sebagian ulama, tapi jumhur ulama tetap 40 hari nggih. Paham nggih? Itu penting. Tadi bukan dari pola Rasulullah ya, 40 hari itu dari Umi Salamah ya. Iya. 40 hari. Ya. 40 hari Ummu Salamah qalat kana nufasa. Iya. Ummu Salamah. Jadi bisa dipakai pegangan itu. Dan masih banyak lagi hadis yang lainnya nggih. Bukan hanya itu saja nggih. Masih banyak lagi kalau mau diperluas nggih. Nah, sekarang kita sampai bab salat nggih. Kita kasih mukadimah untuk sholat supaya kita nanti semangat belajar sholat ya. Jadi sholat ya, pengertian sholat yang pertama, sholat itu adalah secara bahasa as-sholatu lughatan. Sholat secara bahasa ad-doa, doa. Tapi aja wong apa wis ndonga berarti doa. Nah, itu secara bahasa saja nggih. Secara istilah wasar'an, secara istilah salat adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin mahsusatin muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Itu salat secara syariat. Salat adalah ibadatun ibadah dzatu aqwalin yang mempunyai ucapan-ucapan wa af'alin dan mempunyai perbuatan-perbuatan mahsusatin yang tertentu. Tertentu ini adalah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat itu adalah ibadah ya yang mempunyai ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu, yakni yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang sifatnya muftatahatun bitakbir, yang dibuka dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri ditutup dengan salam. Itu jenenge salat. Mulane dimulai dengan takbir. Mulane nek amalan sesuatu di luar sebelum takbir maka tidak ada pengaruhnya dengan salat. Meskipun ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sebelum salat, maka itu tidak dimasukkan ke dalam salat, maka salatnya tetap masih sah. Perbuatan tadi itu mau gimana? Gerakan atau gimana? Ya perbuatan yo gerakan-gerakan salat itu. Gerakan. Kata-kata itu. Masuk ucapan. Af'al itu perbuatan ya. Perbuatan ya. Ya perbuatan nenek salat mbok arani gerakan kan bisa. Termasuk gerakan mengangkat tangan, gerakan ruku, gerakan sujud itu, masuk di berdiri, itidal itu ya. Maka disebut af'al, yakni perbuatan. Jadi akwal, perkataan, ya doa-doa itu termasuk baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Berarti kalau diawali dari takbir tadi, apa yang dilaksanakan oleh orang yang sholat, katakanlah ya bentuk iyanya pakai usoli itu kan enggak masuk. Tidak membatalkan sholat. Dan tidak termasuk bid'ah ya. Ya bid'ah di luar salat, nggak masuk bid'ahnya salat, bukan, karena tidak di dalam salat. Maksudnya tidak mempengaruhi merusak salat. Tidak merusak salat. Karena sebelum takbir. Ya, iya sebelum takbir. Tapi nambah itu termasuk bid'ah. Iya. Karena tidak ada tuntunannya. Iya, menurut sebagian ulama.
Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i kalau untuk orang yang ragu-ragu dibolehkan. Itu menurut Imam Syafi'i itu. Tapi nek kita ya enggak usah. Walaupun kalimatnya bukan usolin. Iya, meskipun kalimatnya bukan usoli nggih. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat gak tahu ono sing muni usoli, gak ada itu. Tidak mencontoh. Cuma tidak merusak sholat karena di luar sholat ini yang perlu nggih. Meskipun kita membid'ahkan mengatakan itu tidak ada ajarannya dari Nabi, tapi kita tidak boleh membatalkan sholatnya karena itu di luar sholat ini yang penting di sini. Tidak merusak sholat itu. Itu yang penting itu di situ yang penting itu. Ya, masalah lafat-lafat usoli dan sebagainya itu pembahasan yang lain di luar masalah sholatnya. Maka sholat dimulai dia takbir Allah Akbar, itulah sholatnya dia itu. Ada yang takbir itu ngene to, Mbak. Allah Akbar. Itu orang yang was-was. Was-was itu artinya piye dia kan niat itu kan bersamaan dengan perbuatan, gitu. Ketika niat itu harus bersamaan ya dengan bacaan takbir Allah itu di hati niat dia untuk sholatkan seperti itu. Dan mungkin itu orang yang was-was, aku mangrung niat dan lain sebagainya, diulang itu hanya was-was nggih. Maka was-was seperti itu nggih bagi dia memang tidak membatalkan sholat, tapi harus dihindari. Mulane konsentrasi dulu sebelum sholat, eling-eling ke sholat opo gitu. Dieling-eling dulu itu wong kurang konsentrasi. Dan juga ada apa itu perbuatan yang kurang tepat juga nggih, memutar ketika sholat, mutar gini diputar tangannya itu juga kurang tepat nggih. Nggih. Jadi diantaranya seperti itu nggih, memutar itu juga tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sama memutar tangan ya, ini Allahu Akbar diputar begini itu. Itu tidak ada nggih. Sebelum itu Ustaz tadi diawali oleh takbir. Nggih. Yang saya tanyakan apa yang dikerjakan oleh Nabi itu memang enggak pakai usoli, Iya. enggak dicontohkan. Tetapi mengawali suatu perbuatan, perbuatan yang baik itu membaca basmalah. Gimana kalau sebelum sholat itu membaca? Wallahu taala alam nggih, kula mboten ngertos apa iku rinciane niku nggih. Kalau membaca bismillah apa Setiap perbuatan yang baik tidak diawali Pakai dalil umum. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam, kula mboten saged menghukumi dimulai dari apa. Yang jelas kula mboten ketika sholat langsung takbir saja. Karena memang nggak ada contohnya sama sekali. Dalil umum. Seandainya dalil umum tersebut dimasukkan ke sholat yang khusus, ya kita hindari saja yang tidak ada dalilnya itu saja. dalil umum itu kalau Engko nanti sampean ngene a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dadi ngono. Ya sudah tidak nek kula nggih, kula pribadi memilih tidak. Langsung Allahu Akbar itu saja. Ora usah engko nganggo a'udzubillah bareng kok. kalau perbuatan itu tanpa diawali basmalah katanya kurang. Itu mungkin untuk dalil yang lain yang tidak khusus. Contohnya adzan. Adzan itu tidak ada apa-apa sebelumnya Bilal itu langsung takbir. Kalau enggak pakai sholawat. Tidak ada. Nggih. Tidak ada nggih. Tidak ada kan? Iya kan? Bilal langsung takbir. Langsung takbir nggih. Sebagaimana Rasulullah sholat itu juga langsung takbir nggih. Maka tidak, insya Allah kula memilih yang tidak nggih. Variasi itu banyak. Sebelum sholat itu membaca surat An-Nas. Ya, itu sebenarnya istihad saja dalam rangka apa? Agar dia tidak was-was ben eling salate, ben gak diganggu setan. Wallahu ta'ala itu hasil istihad, kula mboten mantun menyalahkan baik baca bismillah, a'udzubillah, An-Nas, Al-Falaq. Kula mboten mantun menyalahkan, tapi kula mboten make. Itu pakai hukum karena itu di luar sholat. Enggak melanggar. Seandainya make tidak mengganggu keabsahan salat. Ngoten nggih. Melane nek seandainya ada orang saurunge salat maca An-Nas, Al-Falaq, sudah kita kalau enggak pakai saja, jangan jangan bersikeras untuk menyalahkan orang tersebut. Itu ijtihadnya dia saja itu. Ijtihad mereka. Ora fair. Nek kula langsung mawon nggih, mawon nggih. Nek untuk baca bismillah itu dalilnya umum saja, semua kebaikan itu atau terputus tanpa bismillah itu umum saja dalilnya. Wallahu taala a'lam ya. Karena sholat dikerjakan Nabi setiap hari, bahkan 5 waktu. Itu kan termasuk pengkhususan berarti. Khusus untuk sholat, Nabi gak pernah baca bismillah kan ngono nanti. Selain itu
Saged mboten ngoten? Saged. Khusus salat Nabi nggak pernah baca bismillah, langsung takbir. Nek setelah takbir apa maca Al-Fatihah ono bismillah itu. Sir apa jahar? Sir jahar sudah perselisihan para ulama, yang jelas baca bismillah. Oke. Salat ini ya termasuk salat yang paling ditekankan salat lima waktu. Karena apa? Ditekankan setelah syahadat, dia rukun kedua di dalam Islam. Bahkan bal hiya amudul Islam, dia tiang agama. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, itu dia merobohkan agama. Nggih. Wong ora salat agamane roboh nggih. Dan sholat ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Mi'raj. Malam Mi'raj. Fauqa sab'i samawat, di atas langit yang 7 nggih. Terus keutamaannya banyak ya, sehingga kita itu kalau orang itu sudah sholat, insya Allah orang itu dikehendaki baik oleh Allah dan dikehendaki masuk surga. Orang yang sholat insya Allah orang-orang yang sudah sholat 5 waktu itu sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikehendaki baik. Rahmat itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradatul khairi li ahlihi, rahmat itu. Jadi dikehendaki oleh Allah kepada orang-orang yang diberi rahmat. Kita bisa sholat 5 waktu itu sudah luar biasa gitu. Karena apa? Keutamaan diantaranya as-sholawatu. Rasulullah SAW bersabda as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Jadi sholat 5 waktu, sholat Jum'ah sampai Jumat liyane, Ramadan 5 waktu ini dari sholat 5 waktu antara satu dan yang lainnya tersebut, mulai dari subuh sampai duhur, asar, maghrib, semuanya itu sampai Ramadan ini mukaffiratun, sebagai penebus dosa. 5 bainahuna, di antara keduanya. Jadi sampean misalnya bar subuh berbuat dosa sampai sholat duhur, dosanya disepuro karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari berwudu sudah rontok. Dimulai dari wudu kan sudah rontok dosanya itu. Sampai bersih itu nggih. Iya. Tapi apa syaratnya? Majtuni batil kabair, selagi tidak berbuat dosa dosanya dosa besar membutuhkan tobat tersendiri. Dosa kecil bisa terhapus dengan sholat. Enake ngono, mulane zaman Nabi ku nganti ana apa iku wong ngambung wong wedok ning dalan kondo Nabi langsung dikon salat. Bar salat takon Nabine, ya wis kowe salat kan ngono. Tapi aja jarak sampean saiki ngambung terus salat itu. Maka ngambung itu termasuk dosa kecil, dosa menuju zina. Baik ngambung wong liya utawa melihat aurat wanita itu termasuk dosa kecil nggih. Dan termasuk bahkan sampai ngambung nek cara saiki kan termasuk jayah tenan. Iku termasuk bisa terhapus dengan salat itu. Tapi bar kuwi sahabatnya terus tobat gak ngambung meneh itu. Iku memang maune dhekne wis kadung terus kondo Nabi piye penebus dosane iku piye gitu. Aja jarak, nek jarak kok hukum jarak iku padha mek ede Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mungkin iku urusane jenengan mbek Allah Subhanahu wa taala nek sampean jarak ngoten. Wis sampai ayo ditebalenine ya. Ngawuran jalan ngambung. Terus Nabi mana nggih araaitum lo anna nahron nggih apa ta ora weruh sapa sira kabeh lo anna nahron lamun satemene sungai iku bibabi atim ing dalem lawange salah sijine sira kabeh ya tasilu mongko mandi sapa sira minhu saking sungai tersebut kula yaumin setiap hari khamsa maratin ing 5 kali hal yapko apa ta tetep min daronihi saking kotorane wong nggih ahad apa saen suwi-wiji. Jadi diibaratno sholat itu seperti sungai yang ada di depan pintu. Awak dhewe adus sehari 5 kali. Apa ora resik?
Kan ngaten. Apa gak resi mulane kita ditakdir salat itu insyaallah dosane resi, kita husnudzon kepada Allah, benar-benar dosa-dosa kita yang kecil-kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini insyaallah semuanya ini terhindar dari dosa besar. Maka dosa besar itu benar-benar wong fasik sing nglakoni dosa besar. Ini orang wong fasik insyaallah tidak. Ini dosa besar kaya mendem, judi, zina, itu insyaallah kita terhindar itu. Maka kita itu termasuk orang-orang yang dihendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan rahmat, diresi dosane berarti dijamin nanti oleh Allah masuk surga. Nah, harus bersemangat dan berhusnudzon. Mulane hadis-hadis Nabi, terutama orang-orang yang sudah tua itu, semakin tua kita harus semakin berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ben dadi husnul khotimah. Jadi husnudzon. Ojo kuwatir tok terus wah kok amalku gak ditampa ngono terus iku sampean berarti kurang baik, harus seimbang nggih. Harus seimbang, harus wah yakin nek ditampa Allah, yakin nek disepuro. Mergo apa? Sekarang ini nyatane aku dikei kesempatan salat 5 waktu. Harus yakin itu bahwa kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita yakin, maka Allah ana inda dzoni abdi bi, aku karek prasangkane hambaku nek aku ya tak resihi tenan. Semakin tua harus semakin husnudzon kita. Diperbesar husnudzonnya kepada Allah, diperbesar cintanya kepada Allah, jangan diperbesar takutnya malah. Ini untuk yang semakin tua itu harus seperti itu. Semakin cinta kepada Allah dan semakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneh wis tuwa isih dikei kesempatan bermajelis taklim, masyaallah wis sing nom-nom wis padha ra budal majelis taklim kan ngoten niku. Padahal wis pinter. Kaya ngene iki asline pengalaman ilmu mbek Pak Harji itu aku yang bumbuan lho. Cuma kan dia tetap masih bermajelis taklim itu. Kowe suwi nek belajar timbang kare kula kan ngoten nih. Lebih berpengalaman sebenarnya kan seperti itu. Kadang-kadang nggih. Nggih ngoten nggih. Dadi seperti kita disuruh jawab Rasulullah qalu matur sinten Rasulullah para sahabat nggih. Nabi takok apa wong nek wis adus ping 5 sedina iki sik rusa. Kan ngoten. Qalu otomatis kan rusuh itu kan pasti loh. Kita itu misalnya baradus terus metu, otomatis kena rusuh, apalagi kena bleduk dan lain sebagainya, itu diibaratkan dosa kecil. Adus meneh. Mulane kita itu bar salat, metu bar subuh metu, meneh nek jalan-jalan, enek loreng-loreng nang dalan, itu kan dosa kecil itu. Nanti dihapusnya ketika duhur. Itu sama halnya kita misalnya baradus, terusan jalan-jalan, kena bleduk, engko terus hadus maneh. Seperti itu. Dosa kecil diibaratkan kotoran-kotoran yang menempel kita di sela-sela kita mandi tersebut. Itu dosa kecil. Nek dosa besar tidak bisa, harus bertobat nih. Cara menawa dosa besar itu cara wong ngono metu terusan kena cet angel lembane kan ngono. Dienggo adus biasa orang arah ilang kan ngono. Butuh khusus golek bensin to apa kan ngono. Dan lain sebagainya butuh khusus ya. Tapi nek dosa kecil kayak bleduk misalnya, kena lemah dan lain sebagainya, kotoran-kotoran kecil-kecil itu saja ya. Terus sahabat Nabi la ya buka min daroni seun yo gak ngarah ana kotorane blas itu. Maka kita ini ketika kita benar-benar sholat waktu dan sholat kita benar-benar mencontoh Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita nggak punya dosa sama sekali. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kelanjutannya setelah dijawab, fadzalika mathalu sholatil khamsi, maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu, Allah menghapus bihinna dengan sholat 5 waktu al-khotoya, beberapa atau banyak kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosane sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnati, dan dalil sunnah nggih. Yakni dalil Isra Mi'raj. Wa fihi, di dalam dalil Isra Mi'raj itu ana lafaz hiya khamsun. Nggih. Salat 5 waktu itu dia salat nggih iku khamsun 5 waktu nggih. Wa hiya utawi salat 5 waktu iku khamsuna pahalane 50 waktu. Inilah kehebatannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Biyen diturunno karo Allah 50 waktu, tapi ketika minta udur, Nabi minta udur sampai karek 5 waktu, oke dikei keringanan Allah 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Itu sebagaimana kita sholat duhur di perjalanan hanya 2 rakaat, pahalanya tetap 4 rakaat. Itu murahe Allah Subhanahu wa taala. Sampean sholat 5 waktu ini pahalanya 50
waktu. Coba sampean dalam 24 jam 50 waktu, berarti setengah jam, enggak ono setengah jam salat. Ora iso mergawi. Itu pahalane kaya ngono ku. Pahala 5 waktu, pahalane kaya setiap sebelum setengah jam kita salat itu pahalane nggih. Ditikalkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa kok 50 itu gak dengkeken. Berat ya. Nggih. Tenagane kuat tenan. Kemudian nggih, sahabat juga pernah ditanya tentang sholat, maka Nabi menjawab khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Sing wajib itu hanya 5 waktu. Terus sahabat lagi hal alayya waruhunna, ono enggak liyane sholat meneh wahai Rasulullah? Nabi menjawab la ila anta tawa, gak ono sing wajib meneh kejaba sampai nek pengen sholat sunnah. Maka sholat sunnah ini di beberapa riwayat mengganjel sholat wajib. Besok nih kita iku ning gone masar dihisab sholat 5 waktune nek kurange maka diganjeli sholat sunnah. Mulane aja meskipun awake iki wis sholat wajib, maka tetaplah kita melaksanakan sholat sunnah dalam rangka seandainya ono gak benere sholat awake dhewe diganjel karo sholat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajibu as-sholatu 'alal muslimi al-baligh al-aqil, wajib sholat bagi orang muslim yang berakal balik. Fala tajibu 'alal kafir, tidak wajib atas orang kafir, wala sogir bocah cilik gak wajib, walal majnun wa edan juga wajib nggih. Liqouli sallallahu rufi al-qalamu an salatin anin naimi hatta yastaiqido wa anil majnuni hatta yafiqa wa anil sogiri hatta yablugho. Jadi diangkat kolam dari 3 orang, yakni dari orang yang tidur sampai dia bangun. Mulai sampean keturun duhur wis niatan salat duhur. Ya dadak sampean keturun dadak dhewe wektune wis asar utawa wektune wis maghrib, maka sampean tidak berdosa nggih. Karena diangkat pena itu. Setelah bangun baru langsung salat ya. Ya, wa anil majnuni wong edan juga nggih. Terusan kemudian cah cilik juga gak dicatet nggih. Nek sampean pengen amale nek gak dicatet ya wis turu wae. Walakinna yu'maru biha al-auladu litamami sab'i sinin. Dan tetapi wajib sholat bagi anak-anak yang umur 9 tahun, genap 9 tahun. Diperintahkan bagi anak-anak yang umur genap 7 tahun nggih. Diperintahkan saja, tidak boleh dipukul. Wa yudrobuna, dan dipukul ala tarkiha li asrin. Ya, ketika umur 10 tahun kok ninggal sholat baru dipukul. Ya, iki termasuk kemarin bolak-balik nek wong lanang iku nek ambek bojone dibaratno apa iku anak-anak seperti ini, yakni nuturi iku wektu jedane sampai 3 tahun. Wektu jeda nuturi wong itu sampai 3 tahun. Mbok tuturi bolak-balik sik baleni neh, bolak-balik sik baleni sampai 3 tahun baru boleh dipukul. Itu pun pukul takdiban mendidik, ora pukul ngantek jalan-jalan. Terus kemudian bagi orang yang meninggalkan sholat dan tidak mengimani kewajiban sholat ya, karena wajib sholat ini wajib sing doruri ya, yakni apa itu sing wis mesti semua orang tahu ya, maka orang yang mengingkarinya maka dia nanti kafir, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Di antara pengkafirannya al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Nggih, wektune isih mboten nggih? Tesih nggih wektune? Ora roh jam aku. 4:30 langkung. Wallahu taala alam, nek enten pertanyaan monggo riyin. Nggih. Monggo ape tak terusno wis kedalan. Ini pertanyaan langganan Ustaz. Ndelok tulisane kok langganan. Ya wis duka, nek saged kula jawab, nek mboten kula utang jomben. Ustadz izin bertanya ya. Jika masuk ke dalam makam, iki piye iki? Jika masuk ke dalam kuburan gitu ya. Disunahkan untuk melepas alas kaki, sandal atau sepatu dan lain-lain nggih. Jadi sunnah masuk di tanah pemakaman itu melepas sandal dan sepatu. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah gitu. Karena itu para ulama mempunyai ijtihad, seandainya di kuburan tersebut banyak duri,
dan banyak kerikil-kerikil tajam, maka dibolehkan pakai sandal, pakai sepatu. Mulane ning kene enek lanjutane, takutnya kaki kena kerikil, duri dan lain-lain, apakah berdosa jika dipakai alas kaki? Maka tidak berdosa. Jika memakai baju atau celana setelah mandi, apakah doanya diucapkan di dalam atau di luar kamar mandi? Kalau pakainya di dalam kamar mandi maka tidak diucapkan. Karena di kamar mandi tidak boleh mengucapkan. Maka diucapkan di dalam hati kalau makainya di kamar mandi. Itu engkang kula pahami. Kalau di luar kamar mandi maka diucapkan. Terus kemudian yang ketiga, saya punya teman, anaknya itu mandi. Piye? Ora, apik sebenarnya. Saya punya teman, anaknya itu mandi. Jika merasa tidak suci, ngoten lho maksudnya nggih. Jika merasa tidak suci badannya dan menangis. Apalagi ketika kena noda, dia mandi berjam-jam, bagaimana Ustadz solusinya? Saya punya teman, anaknya itu mandi, merasa tidak suci badannya dan menangis. Apalagi ketika kena noda, dia mandi berjam-jam. Nek kena noda dia nangis, tapi mandinya suwi. Bagaimana Ustadz solusinya? Nek di kamar mandi, nggih, aja ben ning kamar mandi suwe-suwe anak-anak iku, nggih. Karena kamar mandi itu tempat yang tidak aman untuk anak-anak sebenarnya, nggih. Maka ya didusi wong tuane dulu, nggih. Didusi mawon, nggih. Didusi wong tuane, nggih, ben cepet, nggih. Ya dolanan gak masalah nggih, dolanan wong cah cilik nggih. Gak masalah, tapi solusine piye? Solusine ya mboke melok ngedusi mawon ngoten. Meskipun sekali tempo didusi, sekali tempo dibiarkan belajar sendiri. Engko nek ketok isih rusuh ya diterusno wong tuane ngoten mawon nggih. Non? Sudah dewasa? Gak maksudnya anaknya wis dewasa? Masya Allah. Nah ini was-was ini. Maka itu perlu diajari tentang fikih, tentang kesucian. Suci itu mudah gitu. Nanti ini wis dewasa ya ndak. Iku jenenge was-was nggih. Nggih, was-was itu tidak baik nggih. Iku termasuk was-was itu termasuk bisikan dari setan. Maka nanti diajarkan ngaji tentang apa itu mudahnya bersuci dan jangan was-was dan lain sebagainya. Suci itu begini sudah selesai nanti nggih. Diajarkan saja nggih. Utawa dikei solusi apa kongkon ngaji ning nggone ustaz sapa terserah seperti itu nggih. Kok wis kelas sakmono kok ana nangis bareng. Iki anu. Jaluk kedusi iku nek faktor psikologis. Saking terlaluan. Hukum membawa tas berisi mushaf ketika di toilet pada waktu bepergian. Nek untuk mushaf itu harus dilepas, gak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Bepergian Ustadz, gak apa-apa, mushaf tidak rawan dicuri. Jadi ketika sesuatu yang rawan dicuri, maka itu boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi sesuatu yang misalkan duitnya tulisannya Arab, misalnya nih dari dia duit tulisannya Muhammadur Rasulullah misalnya. Nah, misalnya maka itu boleh dibawa ke kamar mandi oleh para ulama karena apa? Darurat. Maka nek dikek njaba tidak aman. Tapi nek kira-kira sesuatu yang ditaruh di luar aman maka ditaruh di luar. Mushaf itu bukan njaba aman. Nek didel wong dicolong pe nggo ngaji. Malah HP oleh amal jariah ndak insyaallah aman. Maka tidak boleh. Tetap meskipun di dalam tas tidak boleh dibawa ke kamar mandi untuk mushaf nggih. Untuk yang lainnya seandainya sesuatu, aku pernah baca ilmu fikihnya itu sesuatu yang berharga itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi seandainya ditaruh di luar itu hilang. Terus kemudian jika anak hasil zina tadi itu kan mempunyai ayah biologis, apakah ayah biologis itu mahramnya? Tidak.
secara hukum Islam tidak menjadi mahram, tidak boleh menjadi wali, ya, dan lain sebagainya. Dia dianggap anak ibu. Maka walinya nanti wali hakim, tidak boleh saudaranya itu juga tidak boleh jadi wali siapapun. Maka nanti jujur, seandainya dia perempuan, jujur kepada pihak apa? Hakim KUA nggih, bahwa ini dulu anak zina, yo omong alon-alon wae, engko ben diakatkan secara bukan wakil. Biasanya nek kok mewakili bapaknya nggak bisa. Makanya memang dia sendiri, hakim itu sendiri yang menikahkan. Wallahu taala alam ya. Semoga keterangan ini Mbak Barokah Mbak manfaat ya untuk anak yang sudah SMA tadi. Wallahu taala nanti itu masalah apa Pak, kejiwaan nggih. Nah, itu gangguan kejiwaan, maka disadarkan sedikit demi sedikit dengan ilmu. Wallahu taala. Dan doa nggih, dan doa terutama ibuke banyak berdoa. Gini. Di antaranya kita kayak solusi nggih, baca surat Al-Baqarah di rumah dengan tujuan membersihkan rumah dan untuk kebaikan anaknya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku ruqyah nggih. Nggih, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, ada lagi? Iya, Pak. Masalah haid dan nifas tadi. Nggih. Itu andai kata perempuan itu haid di waktu bulan puasa maupun Nggih. nifas di bulan puasa. Apakah dia bersangkutan ya puasanya atau bisa yang nifas itu membayar fidyah? Mengkodok puasa. Untuk orang yang nifas dan haid ketika Ramadan mengkodok puasa. Nek sholat tetap tidak dikodok. Nek puasa ada dalil khusus. Di antaranya dalil hadis Ibunda Aisyah, yakni beliau itu pada zaman itu tidak disuruh mengkodok sholat, tapi disuruh mengkodok puasa. Ngoten nggih? Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.